Babad Giyanti karya Raden A.P. Yasadipura I. Episode ke-38. Dari kota Surakarta, prajurit mengejar musuh yang menyerang kota. Setelah mendapat teguran dari sang raja, Adipati Sindurejo segera mengirim duta membawa perintah kepada pasukan pimpinan Mayor Sakeber. Sesampai di barisan Jatimalang, utusan menyampaikan perintah sang raja. Para adipati dan Mayor Sakeber ketika mendengar kemarahan sang raja seketika bingung. Mereka bergegas mengundang pasukan untuk segera berangkat. Pasukan kemudian berhenti di Grompol dan mengirim berita kepada sang raja bahwa barisan Jatimalang sudah berangkat. Sementara itu, sang raja menyuruh Gandhek memanggil masuk ke dalam keraton Adipati Sindurejo dan Pangeran Pakuningrat. Juga ikut dipanggil seorang mantri dari Kadipaten yang kundang pemberani, si Joyokartika Dilo. Sesampai di hadapan raja, ketiganya duduk tertunduk. Berkata pelan sang raja, "Hai, berpakaianlah kalian. Aku tunjuk Delo ke Wonokarto untuk berjaga, menggelar barisan kalau ada musuh yang datang lagi dari pasukan Mangkubumi, yang sekarang berada di utara Kalijeru dan berbaris di desa Gajah Wong. Hentikan mereka, jangan sampai maju. Kalau terasa berat dilawan, segera berlari meminta bantuan." Joyokartika Dilo menyatakan sanggup. Berkata lagi sang raja, "Berangkatlah segera dengan Tumenggung Raja Manggala. Adapun wilayah yang menjadi tanggunganmu meliputi semua wilayah timur Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Orang-orang desa tundukkan dahulu dan kemudian dirikan barisan pasukan yang kuat. Dan berhati-hatilah, Dilo." "Siap, Paduka," kata si Dilo sambil menoleh kepada Adipati Sindurejo. Lalu berkata, "Duh Tuan, saya besok dan lusa akan mengejar si Joyodirjo. Akan saya ikat si Joyodirjo." Sambil tertawa terbahak, Sindurejo menjawab, "Ya, saya doakan, semoga segera terlaksana." Joyokartika dan Raja Manggala mendekat ke hadapan sang raja, menyembah dan setelahnya lalu berangkat ke Wonokarto. Sampai di Wonokarto jam 10. Joyokartika mengirim utusan ke Pengging agar semua datang besok. Paginya bergerombol orang datang seharian berurutan. Sudah terdengar barisan musuh bahwa Joyokartika yang keluar, Raja Manggala yang mendampingi. Banyak mantri dalam ikut keluar. Heboh barisan musuh karena seorang bocah berani memimpin perang. Semua orang berkata, "Si Joyokartika sekarang berada di Ngendu." Adipati Puger menanggapi, "Hei semua, berhati-hatilah. Sungguh si Joyokartika punya kelebihan. Sudah nyata bobotnya. Aku sendiri yang melihat. Ketika takluknya Kartosuro, aku membawa prajurit Cina 70 orang yang siap mati. Sesampainya di Ngendu, orang Cina sejumlah 70 dibagi dua. Setengah untuk dihadapi kerabat si Dilo. Kerabatnya sejumlah 27 melawan Cina 35. 35 orang Cina lainnya dihadapi oleh Dilo sendirian. Habis Cina yang 35 itu. Mana ada orang yang demikian itu. Ketika perang itu, Cina 10 di perahu dilompati sendirian, dirangkul lalu ditikam. Mati orang Cina yang 10 itu. Waktu itu Dilo belum diabdikan kepada sang raja. Hanya mengabdi ke Wak Ceplek, si kakak Indroko Cindul. Walau demikian, bukan bobot tandingnya itu.
Si Dilo itu dasarnya memang tampan seperti Wirun, hanya bahunya kurang sedikit. Dibanding Tumenggung Rono Diningrat tak kalah. Nak Ronggo kalah postur kalau dibanding dengan dia. Mas Ronggo menjawab, saya sanggup paduka tandingkan, asal bukan dengan malaikat dari langit. Kalau manusia sungguhan, bisanya mau perang habis-habisan. Kelak kalau ada kesempatan berhadapan Joyokartiko, paduka yang menandingi. Tumenggung Rono Diningrat dan Suryanagara di sayap kanan. Joyodirjo dan Pusporono bertempatlah di sayap kiri. Adapun Bekel Pananjung semua singkirkan di belakang. Para mantri Taneket yang di depan dan 25 di belakangnya. Siapa yang menoleh dirajam saja. Kalau sudah semua sepakat, sekali ini mengamuk. Pejamkan mata, hadapkan hati kepada Tuhan yang Maha Benar. Kalau sampai lari hanya berperang melawan si Dilo, hilang keberanian pasukan. Kalau unggul juga sekali ini bertambah keberanian pasukan. Harap ingat, niatkan pasrah kepada Tuhan yang Maha Agung. Ya, lebih baik kalau menui hidup. Kalau tewas jadi pembicaraan musuh. Ternyata hanya segitu bobot orang dari hutan. Semua sombong mau perang habis-habisan. Dihadapi satu bekel saja tidak seberapa sudah lari. Bobot kentut beton itu. Kalau itu teman-teman yang kompak. Jarahlah desa di sekitar barisannya. Kalau sampai 7 malam si Joyokartiko benar dihadapi, usahakan agar dia marah. Bingungkan orang pedesaan. Bakarlah yang dekat dengan tempat pasukannya. Keluarkan begal gundul agar hatinya terbakar. Sungguh dia akan segera maju perang. Joyokartiko keberaniannya seperti berandal. Mustahil mau menunggu teman lagi. Sudah wataknya gampang marah. Keberaniannya gampang bangkit. Sementara itu Joyokartiko dan Tumenggung Rajamanggala sudah banyak mengumpulkan prajurit dari desa sekitar Wonokarto. Sudah ada 1.300 prajurit darat. Sedang prajurit berkuda ada 300. Rajamanggala pasukannya sudah terkumpul 600 prajurit darat dan 100 prajurit berkuda. Ketika keduanya sedang enak-enak duduk, ada bekel yang melaporkan bahwa musuh sudah menyeberang dan membakar semua rumah orang desa. Sepanjang jalan dijarah. Sudah habis tak bersisa kerbau dan sapi milik penduduk. Joyokartiko ketika mendengar laporan bermaksud segera mengerahkan prajurit. Rajamanggala berkata, "Nak, bagaimana kehendakmu? Kok tidak mematuhi perintah sang raja?" Menjawab si Joyokartiko, "Perintah sang raja untuk berjaga di Wonokarto. Sekarang bumi di sini dijarah, menjadi tanpa guna kalau saya tidak bertindak. Orang kecil itu kehilangan ayam saja laksana mati. Kalau Anda memilih tinggal, ya terserah Anda. Saya menghadang musuh hari ini agar musuh pergi dari Panilaran. Kalau musuh sudah pergi, pasti saya kembali. Ini juga agar bertambah luas tanah jajahan kita." Rajamanggala menjawab, "Baik, kalau begitu saya ikut berangkat." Segera berangkat pasukan dari Wonokarto dengan mengerahkan 2.000 prajurit. Prajurit daratnya lebih banyak, sedikit yang berkuda. Bersorak-sorak gemuruh para prajurit. Sudah sampai di desa Tempuran. Pasukan berhenti untuk bermarkas. Sementara itu dari belakang masih terus berdatangan lagi prajurit berkuda. Rajamanggala berkata, "Kalau sampai 3 malam lagi, nak, prajurit rekrutan dari desa masih akan bertambah sebanyak 2 kali ini." Sementara itu pasukan rekrutan dari desa banyak yang terus menyeberang ke utara. Tampak ada pergerakan di markas musuh. Setengah pasukan terlihat keluar.
Mereka mengira Jayakartika yang maju perang. Geger para prajurit menyiapkan peralatan perang. Namun ketika sampai lama tak terlihat musuh mendekat, pasukan kembali lagi ke markas. Ketika hari menjelang siang, ada utusan datang menuju barisan Jayakartika dengan membawa surat. Surat diterima dan sudah dibuka. Isi surat menyatakan, dari Adipati Puger Pentolan Sukowati. Setelah salam saya kepada anak Ngabei Jayakartika. Perjalanan saya diutus Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati untuk berunding denganmu nak. Kalau setuju untuk mengabdi kepada Kanjeng Pangeran, engkau diberikan janji. Kalau mau bergabung dengan baik-baik ke timur, engkau yang diserahi semua wilayah di timur gunung. Engkau akan diangkat menjadi bupati dengan diberi gelar Adipati Jaya Binangun. 5.000 sebelah selatan jalan Anda sendiri yang punya. Kalau bisa meluaskan jajan seberapapun Kanjeng Pangeran tidak membatasi. Boleh menjadi milik Nak Tumenggung. Engkau diizinkan mempunyai 7.000, 8.000 tanah. Melotot sambil berkata Jayakartika, mencurigakan monyet Sukowati ini. Di sini bukan tempat orang miskin, bukan orang sembarangan. 1 jung, 2 jung masih punya sebagai abdi sang raja. Aku tidak pernah punya pamrih pada janji para babi dari Sukowati ini. Surat dikembalikan segera. Jayakartika berkata, hei utusan, aku tidak sudi menjawab. Kalau disuruh memenggal kepala si Puger, Suryanegara, dan si Ronggo serta Jayadirja itu tidak menolak aku. Besok pagi saya pukul perang. Utusan sudah bertolak. Sesampainya di markas dilaporkan kepada Adipati Puger segala perkataan Jayakartika. Tertawa para Tumenggung karena upaya membuat Dilo marah berhasil. Malamnya tidak diceritakan. Paginya sudah bersiap para prajurit Sukowati menyambut kedatangan Jayakartika.